Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Tenangkan setiap kegelisahan kami dan bukakan hati kami untuk menerima firman-Mu. Pimpin kami agar dapat memahami kehendak-Mu dan hidup dalam pengharapan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Firman ini mengajak kita untuk jujur melihat isi hati kita. Ada saat-saat di mana jiwa terasa tertekan dan gelisah. Dan mungkin itulah yang sedang kita alami hari ini. Pernahkah kita merasa gelisah tetapi tidak tahu harus berbuat apa? Tidak ada masalah besar yang terlihat, tetapi hati terasa tidak tenang. Pikiran berjalan kemana-mana, perasaan naik turun, dan kita sendiri tidak mengerti kenapa. Apa yang kita rasakan ini bukan hal yang asing. Pemazmur, seorang yang dekat dengan Tuhan, juga pernah mengalami pergumulan yang sama. Ia dengan jujur mengakui keadaan jiwanya, namun ia tidak berhenti di sana. Ia memilih untuk mengarahkan kembali hatinya dan berkata, "Berharaplah kepada Allah." Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita mungkin tidak selalu bisa mengerti perasaan kita, tetapi kita bisa memilih kemana kita mengarahkan hati kita. Disinilah kunci kehidupan rohani yang sehat. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan perasaan yang datang, tetapi kita bisa menentukan arah hati kita. Jangan biarkan kegelisahan menguasai, tetapi arahkan kembali kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Seringkali kita justru melakukan hal sebaliknya. Ketika hati gelisah, kita membiarkan pikiran terus berputar tanpa arah. Kita memikirkan berbagai kemungkinan buruk, mengingat hal-hal yang menyakitkan, atau bahkan membandingkan diri dengan orang lain. Tanpa sadar, kita tenggelam semakin dalam kegelisahan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengambil sikap yang berbeda. Jangan hanya mendengarkan pikiran kita, tetapi arahkanlah pikiran kita. Saat hati mulai tidak tenang, kita perlu dengan sadar berkata dalam hati, "Tuhan, Engkau tetap baik. Tuhan, Engkau memegang hidupku. Aku memilih berharap kepadamu." Dan firman Tuhan juga menguatkan kita dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketenangan sejati bukan berarti kita tidak pernah merasa gelisah. Ketenangan adalah kemampuan untuk kembali kepada Tuhan setiap kali hati kita terguncang. Dan disinilah makna menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari. Menjelang Paskah, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami tekanan dan kegelisahan yang sangat dalam. Di Taman Getsemani, ia berkata bahwa jiwanya sangat sedih, bahkan seperti mau mati. Namun yang membedakan adalah responnya. Yesus tidak melarikan diri dari Bapa. Ia datang dalam doa dan menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Ia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi." Paskah tidak berhenti pada penderitaan di salib. Paskah berbicara tentang kemenangan. Yesus yang disalibkan itu bangkit. Ia mengalahkan dosa, ketakutan, dan bahkan kematian. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa harapan kita tidak pernah sia-sia. Artinya, ketika kita hari ini memilih untuk berharap kepada Tuhan, kita tidak sedang berpegang pada sesuatu yang kosong. Kita berpegang pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah membuktikan kasih dan kuasa-Nya melalui kebangkitan. Jadi, ketika hati kita gelisah, kita punya tempat untuk kembali. Kita tidak perlu menghadapi semuanya sendiri. Kita bisa datang kepada Tuhan yang mengerti perasaan kita, yang pernah mengalami penderitaan, dan yang kini hidup untuk menyertai kita. Hari ini, jika hati kita sedang tidak tenang, jangan dipendam. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita curahkan isi hati dengan jujur. Dan seperti Daud, arahkan kembali jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan. Mari kita ingat bahwa melalui Paskah, kita memiliki pengharapan yang pasti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat hati kita paling gelisah, Dia tetap ada, memegang, menguatkan, dan menuntun kita kembali kepada damai sejahtera-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami seringkali merasa gelisah dan tidak mengerti apa yang kami rasakan. Namun, hari ini kami belajar untuk tidak berhenti pada perasaan kami, melainkan datang kepadamu dan berharap kepadamu. Terima kasih untuk pengharapan yang kami miliki melalui kebangkitan-Mu. Ajari kami untuk terus percaya, bahkan saat hati kami tidak tenang. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita tetap jalani hari ini bersama Tuhan. Dan ingat, saat hati kita gelisah, kita selalu punya tempat untuk
kembali. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Jika firman Tuhan hari ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada orang-orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan kekuatan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka melalui saudara. Tuhan memberkati.